Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya, teman-teman dari DDMax. Kembali lagi bersama saya Wahyu FX dan DDMax. Kembali lagi kita dengan acara webinar DDMax Makassar. Untuk webinar setiap hari Senin ini itu dibawakan oleh kami berdua. Nah, jadi ini sudah menjadi webinar ketiga kami. Dan spesial lagi untuk pada malam hari ini kita langsung sharing-sharing saja karena kebetulan juga untuk materi atau tema daripada webinar kali ini untuk Coach Doni dia akan sharing kepada teman-teman DDMax sekalian, pemirsa DDMax, yaitu bagaimana kemudian teknik cara trading yang mudah tapi profitable dengan caranya Coach Doni di pair XAUUSD atau MAS. Dan nanti setelah kemudian selesai dari Coach Doni, kita akan sama-sama sharing bagaimana cara teknik trading yang simple dan profitable di pair EURUSD bersama saya Wahyu FX. Jadi kayaknya kita harus langsung lagi dulu Coach yang untuk XAU. Betul. Oke. Untuk Coach ini kita silakan. Oke, kita dulu ya. Untuk XAUUSD ya, ini marketnya sekarang untuk teman-teman yang trading di XAUUSD bisa dikatakan bahwa area XAUUSD ini kemarin sempat kena fundamental ya. Memang secara tren ini harganya sudah over ya, terus sudah sangat naik. Cuman diingat bahwa dalam market forex sendiri, terutama untuk di market gold juga, ada peranan yang namanya fundamental. Fundamental itu kayak gimana itu? Fundamental itu kayak berita, bro. Jadi ibaratnya gini, pergerakan harga naik atau turun itu disebabkan karena ada supply and demand, ada yang beli, ada yang jual, ya. Dan keputusan orang melakukan pembelian atau penjualan itu disebabkan karena adanya berita, ya. Misalkan market emas ini naik kemarin, contohnya itu karena memang ada beberapa inflasi yang terjadi di banyak negara. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi juga di semua negara rata-rata terjadi kenaikan inflasi, dan ini tentunya tidak baik untuk perekonomian di suatu negara. Ya, jadi mungkin kali ini sebelum saya masuk teknikalnya, saya bisa masuk dulu ke fundamental. Ya, jadi fundamental yang kita bisa lihat untuk hari ini itu di hari kemarin ya. Ini kita masuk di trading ekonomik. Ya, jadi trading ekonomik ini memuat beberapa berita yang mencantumkan banyak sekali data-data ekonomi. Ya, berarti tinggal masuk ke websitenya aja, Coach. Ya, jadi di website ini sudah langsung ada semua tentang berita-berita perekonomian di semua negara, Coach. Betul. Ya, jadi untuk di cara bacanya sendiri ya, kita bisa lihat kalau mau lihat di beritanya sendiri, ini ada banyak di atas ini ya, di news. Dan juga untuk lihat data yang sudah rilis, ini kita bisa lihat tinggal masuk di bagian bawah, itu ada country, negara ya. Misalkan di sini ada beberapa data-data yang penting, seperti GDP ya, gross domestic product, ada interest rate, suku bunga ya, inflasi rate, jobless rate ya, government budget, debt atau GDP ya, atau utang ya, dan lain-lain. Nah, ini jadi salah satu tolak ukur untuk perusahaan-perusahaan besar ya, atau bank-bank besar juga, bank sentral, untuk memutuskan untuk melakukan transaksi. Karena kita tahu bahwa dalam market forex, apalagi untuk di market gold, itu rata-rata yang menggerakkan market itu justru market maker-nya, artinya orang-orang ya, bank-bank sentral ya, itu yang menjadi penggerak market. Nah, untuk di sini Bro Wahyu bisa melihat ya, kalau untuk inflasi sendiri, di sini kita bisa lihat untuk di United States, kita bisa lihat ini data penganggurannya itu meningkat. Oh, meningkat, Coach. Jadi ya, betul. Inflasinya bertambah. Betul, dan ini peningkatannya sangat drastis sekali ya. Inflasi di Amerika Serikat itu di bulan Oktober kemarin itu rilisnya tanggal 10 bulan 11 2021 yang ini ya. Nah, itu keluar aktualnya perkiraannya adalah 5,4%. Nah, namun yang terjadi aktualnya ternyata sebesar 6,2%. Berarti prediksinya itu data sebelumnya lebih besar daripada data yang sekarang terjadi. Betul. Jadi ada peningkatan, Coach ya. Betul, dan peningkatan ini sebenarnya nggak bagus sebenarnya untuk suatu negara. Artinya kita tahu ya, inflasi ini mengecilkan nilai suatu
uang. Iya. Ya. Jadi kita harus tahu ya barang-barang akan menjadi mahal. Dan oleh karena itu salah satu penggerak market emas kemarin itu jadi liar itu adalah salah satunya adalah inflasi. Nah, jadi nggak cuma inflasi di US dollar ya, karena kita tahu ya XAUUSD artinya lawannya adalah US dollar, tidak hanya di USD bro, ya, tapi juga di semua negara rata-rata itu mengalami inflasi. Contoh misalkan kita lihat di bawah ada Cina. Ada Cina juga. Ya kita bisa lihat coba ya, di sini ada inflasi juga naik juga dari beberapa bulan terakhir ya, kita bisa lihat ya. Di Cina juga di Oktober 2021 itu inflasinya 1,5%. Ya. Justru pada saat momen bulan Oktobernya Coach banyak kenaikan inflasi di negara-negara. Betul, itu banyak sekali inflasi-inflasi yang terjadi di negara-negara ya. Jadi ini November ya, sorry. Ini November, 10 bulan 11. Nggak cuma di Cina ya, tapi rata-rata juga kita bisa lihat di Euro, Eropa ya, itu justru ya tingkat inflasinya 4,10%. Jadi semua kebanyakan naik semua. Betul. Jadi semakin banyaknya negara yang terkena inflasi, oleh karena itu banyaknya market maker yang di market forex itu larinya semua ke emas. Makanya kenapa untuk teman-teman yang biasa lihat korelasi antara euro atau GDP ya, yang biasanya kalau untuk euronya misalkan naik, emas juga akan ikut naik, biasanya seperti itu. Ya, tapi untuk kasus kali ini kita bisa lihat ya. Kita masuk di teknikalnya, di marketnya. Kalau kita lihat untuk di market XAUUSD ini kemarin terjadi adalah marketnya naik. Iya. Ya. Sedangkan untuk di market GDP ataupun di pound sterling ataupun di euro di hari kemarin itu mengalami penurunan yang sangat turun ya. Ya, betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harganya seperti ini? Padahal semua sama-sama pennya lawannya US dollar. Betul. Jadi ketika harganya turun, kebanyakan pelaku pasarnya di sini itu melakukan short selling, dan mereka kebanyakan mengamankan uang mereka itu ke safe haven. Nah, salah satu safe haven yang paling terkenal sekarang adalah emas. Ya, ini dari dulu ya sebenarnya safe haven ini. Nah, jadi untuk kasus kemarin ya, untuk saat ini market emas masih dalam kondisi over ya. Nah, jadi terlalu banyak juga. Nah, sekarang pertanyaannya kita masuk ke market XAUUSD, ini sudah masuk di kondisi market bubble. Artinya sudah akan mungkin untuk penurunannya mungkin akan sangat drastis nanti. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, tinggal kita bisa tarik garis saja seperti ini. Ya, ini adalah trend market ya yang sekarang ini sedang jalan ya. Dan kalau bisa kita lihat di harga sekarang ya, tadi sore juga itu market sedang menguji itu area support di trend market emas. Nah, pertanyaannya adalah ketika market ini menembus area supportnya, maka ini akan menjadi salah satu trigger ya, pemicu untuk market ini jadi meletus. Artinya penurunannya mungkin bakal sangat anjlok nanti karena kan ketika kemudian pola candle grafik ini kemudian dia sudah melewati daripada garis trend ini, maka bisa jadi turunnya mungkin akan sangat dalam. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin trading di market XAUUSD, kita sarankan untuk memastikan market ini breakout dulu. Breakout dulu. Baru kita entry. Jadi ketika market ini breakout turun ke bawah, ya seperti ini, akan ada polanya juga, market akan kembali naik lagi, retest. Ya, jadi dia retest kembali dulu. Kemudian itu market akan menjalani ya running kembali untuk turun. Nah, ini adalah skenario yang pertama ya. Mengingat untuk market sekarang di emas sendiri ini sudah masuk dalam fase over ya. Nah, sudah masuk overbought. Nah, kemarin kita sarankan untuk teman-teman yang ingin trading di gold bisa lihat aja support resisten. Area support dan resisten ini adalah area untuk pembelian ataupun area penjualan. Ya. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman bisa lihat ya, di area resisten adalah area sell-nya kita, sedangkan area support adalah pembeliannya kita. Area buy. Betul. Jadi untuk hari ini area untuk melakukan transaksi short selling itu kita rekomendasikan di area 1874. Baru kita bisa action sell. Ya, betul. Ya. Terus yang kedua itu area resisten kedua di area 1883. Nah, ini yang catatan penting ya untuk teman-teman yang trading. Jika Anda menggunakan lot yang cukup besar, ya, atau penganut yang pengguna stop loss, ya, wajib menggunakan stop loss kisaran 3 atau 5 poin. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka average, kita sarankan gunakan money management yang baik ya.
Jadi kalau misalkan R1-nya ini kita sell-nya 0,1, R2-nya kita sell-nya 0,1 atau 0,2, jadi jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan keputusan. Artinya memang nanti penggunaan lot yang kemudian kita gunakan itu harus cocok juga dengan modal yang kemudian kita miliki. Ya, gitu. Sampai kemudian teman-teman intinya menggunakan lot, teman-teman mau menerapkan averaging, tapi justru kekuatan dana atau modal teman-teman ternyata tidak cukup untuk kemudian melakukan averaging. Itu harus kita hindari. Ya, betul. Apalagi untuk teman-teman yang di market XAUSD, ya. Kita harus sarankan ya, karena untuk di market XAUSD sendiri ini marketnya cukup liar. Ya, betul. Ya, oleh karena itu penggunaan money management itu sangat penting ya, untuk teman-teman yang melakukan average. Nah, tapi kalau teman-teman yang nggak terlalu senang sama average, senangnya TPSL aja ya, ya kita sarankan di area seperti ini. Contoh misalkan di hari kemarin ya, di hari Jumat itu di support 1, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah area buy. Kemarin sudah lihat udah kena support satunya, Coach. Ya, ada profit ya. Udah profit. Kali ini di area 1847 di hari Jumat kemarin itu area beli. Ini market udah kena, sempat turun sedikit ya sampai 1845, sekitar 2 poin turunnya. Tapi ternyata langsung kemudian marketnya naik kembali. Langsung naik kembali ya. Nah, itu adalah range dari harga ya. Jadi kalau untuk saat ini saya sih lebih prepare-nya sih untuk turun sih Pak Wahyu. Iya. Untuk di XAUSD, karena kenapa? Karena kalau saya sih melihat ini marketnya sudah banyak sideways juga di area-area ini. Ya, untuk teman-teman yang melakukan transaksi XAUSD, yang banyak melakukan transaksi sell, Anda nggak sendirian. Ya, you're not alone. You're not alone. Betul, karena salah satu pemicunya juga sih bagi saya kenapa saya masih senang untuk nge-sell, ya, karena area ini adalah merupakan area konsolidasi. Nah, dan juga kedua, market ini juga sudah masuk di area bubble. Nah, jadi untuk saat ini sih rekomendasinya kita adalah masih sell Coach ya. Nah, short selling ya. Short sell kita. Nah, untuk Pak Wahyu sendiri gimana melihat marketnya ini? Untuk XAUUSD sih kalau saya pribadi sih Coach, memang sebenarnya kan ya, kalau kemudian kita melihat historical data dari harga gold setiap tahunnya kan banyak yang bilang kalau untuk menjelang momentum akhir tahun dan pada saat awal tahun itu harga emas bakal naik kencang. Nah, cuman kan kalau pendapat saya pribadi, ini kan kita berbicara tentang fundamental. Ya memang mungkin beberapa tahun terakhir data harga emas itu akan selalu mengalami kenaikan, tapi sekali lagi kita kan tidak tahu bahwa yang kemudian menaikkan harga itu kan adalah dari tanah, sedangkan memang bahwa untuk pada saat ini kan masih dalam musim pandemi, apalagi kemarin ada inflasi besar-besaran, jadi daya beli ketika kemudian masuk di akhir tahun untuk awal tahun nanti, mungkin daya belinya masyarakat mungkin akan kurang, sehingga kemudian permintaan masyarakat untuk kemudian investasi di emas itu juga mungkin bisa kurang. Jadi mungkin ya artinya kita nggak bisa tahu, nanti kita kaji di tahun. Jadi kalau misalnya untuk saya sih tetap kita wait and see saja. Tapi kalau mau teman-teman yang kemudian mau transaksi di trade atau harian ya boleh kita teman-teman melakukan posisi sell. Tapi kalau untuk long term kita tunggu aja sih momennya itu, apakah kemudian nanti daya beli masyarakat masih tetap banyak. Terus karena kan ketika kemudian daya beli masyarakat udah banyak kan, nanti harga emas akan bisa lanjut kembali. Oke, jadi seperti itu Bapak sekalian. Jadi kan untuk market XAUUSD, kalau Bapak-Bapak ini masih melakukan transaksi sell boleh-boleh saja. Tapi saran saya kemudian ketika kemudian Bapak Ibu ingin melakukan posisi transaksi sell, alangkah lebih bagusnya kalau memang Bapak Ibu itu melakukan posisi, mengambil posisi itu berdasarkan tahanan-tahanan yang sudah jelas begitu, seperti ya di resisten misalnya. Jadi peluang kita untuk kemudian